Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atikatul Fitriah MPU, selaku dosen Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mereview skripsi untuk menyelesaikan tugas UTS Bahasa Indonesia semester 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Falaki, NIM saya 1122100000091, kelas 2E. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan mereview skripsi yang berjudul Perancangan User Interface Situs Web Elevator UIN Jakarta menggunakan metode 5 Plans. Penulisnya yaitu Delta Rizka Gemina, NIM-nya 111509100000053. Program Studi Teknik Informatika, Instansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2020. Adapun sumber skripsinya yaitu https://uin.jkt.ac.id. Yang pertama ada A, itu sistematika. Sesuai dengan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta nomor 507 tahun 2015 tentang pedoman penulisan karya ilmiah atau skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi, yang pertama itu ada bagian awal. Di dalamnya terdapat lembar sampul, lembar judul, lembar permohonan keaslian karya, lembar persetujuan pembimbing, pengesahan, abstrak atau pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Berdasarkan pengalaman meninjau, skripsi ini dirasa sudah memenuhi syarat pada bagian awal karya ilmiah seperti di atas. B itu ada bagian tengah, yang di dalamnya ada pendahuluan, latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu itu ada pembahasan, dan ketiga itu penutup. Berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2015, skripsi ini kurang lengkap dalam menunjukkan bagian pendahuluan, seperti tidak ada tinjauan pustaka dan kerangka teori. Yang C itu ada bagian akhir, yang di dalamnya ada daftar referensi dan lampiran jika ada. Berdasarkan pedoman tersebut, skripsi ini sudah memenuhi syarat yang diberikan. Itu ada B, penulisan EYD sesuai dengan keputusan kepala dalam bahasa Kementerian Pendidikan dan Teknologi nomor 0424 tahun 2022 tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Penulisan skripsi ini sudah sesuai dengan EYD, ketentuan yang ada. Yang nomor 2 ini ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dapat mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Berdasarkan penjelasan diksi di atas, skripsi ini sudah benar dan tepat dari penulisan kata diksi. Sudah sesuai dengan aturan-aturan. Yang ketiga itu ada kata serapan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa pengertian kata serapan bila mana kata tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah bahasa.
utamanya yaitu bahasa Indonesia. Pada skripsi ini, kata serapannya sudah baik dan benar atau sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Yang keempat itu ada transliterasi. Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami. Berdasarkan pengertian di atas, skripsi ini juga sudah dirasa telah memenuhi transliterasi dengan baik atau sesuai. Lanjut C, ada tata letak, atau yang pertama itu ada penomoran. Sesuai aturan penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta halaman 3 bahwa nomor halaman bagian awal pada karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin berupa angka paling kecil yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dimulai dari kata pengantar, titik nomor tersebut diletakkan di tengah bagian bawah. Halaman bagian tengah dan akhir dimulai dari bab pendahuluan dan seterusnya. Nomor halamannya berupa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ditulis pada sudut kanan atas untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Yang ke C itu ada nomor pada bab ditulis dengan angka Romawi besar, seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Diletakkan di tengah atas judul bab untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Yang D itu ada penomoran selanjutnya, itu nomor subbab, dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. Nomor pada catatan kaki dimulai dari angka 1 pada setiap huruf baru. Berdasarkan aturan di atas, skripsi ini dirasa sudah sesuai dengan syarat tersebut. Yang D itu ada grafik dan tabel. Sesuai pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, aturan tentang grafik dan tabel sebagai berikut. Itu ada gambar, grafik, dan diagram diberi nama. Yang B itu penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal kata. Yang C itu ada tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak membahasnya. Tabel dan gambar selalu simetris di tengah. Nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar tersebut berada. Kata-kata daftar ilustrasi dan atau daftar tabel ditulis dengan huruf kapital serta diletakkan di tengah bagian atas dan 3 letakkan ke bawah. Berdasarkan aturan di atas, skripsi ini sudah memenuhi seluruh aturan yang ada. Yang E, antar bab dan subbab. Sesuai pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, aturan tentang penulisan tata letak antar bab dan subbab sebagai berikut. Nomor pada bab ditulis dengan angka Romawi besar seperti bab 1, bab 2, dan seterusnya. Diletakkan di tengah atas judul bab untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Penomoran selanjutnya yaitu nomor subbab, dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. Berdasarkan pedoman tersebut, skripsi ini sudah memenuhi syarat yang ada. Yang F itu ada metode dan teori. Yang pertama itu masalah saat pandemi ini di Indonesia situs web Eleter UIN Jakarta berperan penting terhadap proses pembuatan surat mahasiswa di UIN Jakarta. Sayangnya situs web Eleter UIN Jakarta masih belum ramah meminat, maka dapat dirumuskan bahwa masalahnya adalah bagaimana cara menganalisis masalah dan kebutuhan pengguna pada situs web Eleter UIN Jakarta. Metode yang digunakan metode pengumpulan data
ada 2 tahun penulis, yaitu studi literatur, observasi, wawancara, kuesioner, uji stability. Yang B itu metode perancangan dengan 5 plans, metode 5 plans. Metode ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu ada strategi plan, scope plan, structure plan, skeleton plan, surface plan. Teori user interface adalah cara program dan pengguna berkomunikasi. User interface umumnya banyak ditemukan pada software dan hardware dan sistem operasi smartphone. Metode perancang user interface (UI) yang akan digunakan dalam proyek ini, situs web elevator UIN Jakarta, adalah metode 5 plans. Metode ini akan membantu dan merancang antarmuka pengguna untuk interface yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memastikan bahwa semua aspek desain fungsionalnya telah dipertimbangkan dengan matang. Berdasarkan masalah, metode, dan teori yang dilakukan, skripsi ini sudah sesuai dengan masalah yang ada. Kutipan dan daftar pustaka. Penulisan kutipan dan daftar pustaka pada skripsi ini dirasa sudah memenuhi syarat, tetapi sesuai dengan syarat review ini, beberapa referensi dapat dikatakan sudah melewati batas waktu 10 tahun terakhir sejak pembuatannya. Tetapi di skripsi ini tidak ada referensi yang melebihi 10 tahun terakhir. Di skripsi ini cuma hanya sampai 8 tahun terakhir, yang diantaranya Leonardo Eka tahun 2015 tentang analisis dan perancangan website, profil perusahaan, terapi dan metode user experience, teknik komputer. Yang kedua ada Subiakto, Ahlam, A.R. Kartiwi, dan Sukmana HT 2 tahun 2015, Influences of the Factor Toward the Success of an Information System Project, Telecommunication, Computing, Electronic, and Control. Yang terakhir itu ada Subiakti, A. Ahlan, A.R. Putra, S.J. Kartiwi tahun 2015, Validation of Information System Project Success Model. A Focus Group Study Sec Open. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.